Halo sahabat anak Indonesia, kembali bersama kami di Pas Asik, podcast Komnas Anak Seru dan Asik, wadah edukasi kesehatan perilaku untuk keluarga Indonesia. Bersama saya Steve Christoph dari Lingkar Indonesia Peduli. Hari ini kita ada topik yang menarik ya. Kebetulan ini masih dalam suasana Hari Anti Narkotika Internasional 2024, di mana temanya adalah Invest in Prevention. Satu bidang yang saya anggap sangat penting gitu ya, ketika kita mau mengedukasi anak-anak bangsa ini gitu ya, tentang perilaku ya, memang harus ada unsur pencegahannya terlebih dahulu. Nah, kebetulan untuk siang hari ini saya ditemani oleh rekan satu tim saya di National Trainer UNODC, ada Mbak Karsi. Selamat sore Mbak. Halo, selamat sore. Silakan memperkenalkan diri ya. Iya. Halo sahabat anak Indonesia, perkenalkan siang hari ini saya bersama Bang Steve. Saya Karsi, bertugas sebagai dosen tetap di Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saya juga saat ini sebagai koordinator program studi S1 Bimbingan dan Konseling. Nah, terima kasih. Nah, jadi narsumnya oke nih buat kita diskusi hari ini. Jadi Mbak Karsi, jadi kalau kita bahas tentang tema ya, tema Hari Anti Narkotika ini kan, kalau dalam konteks pencegahan ini selaras nih kita Mbak dengan visi misi daripada Komnas Perlindungan Anak itu sendiri. Jadi anak terlindungi, harapannya Indonesia nih maju. Apalagi kalau kita kan selalu ingin menguatkan generasi emas ya, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 tadi gitu. Nah, di tengah banyak masalah perilaku gitu ya, kalau kita kaitkan dengan Invest in Prevention, tema itu sendiri gitu kan, kita kan kemarin nih menggawangi program ya, dan menurut saya itu cukup menarik karena program itu selain yang bikin Manchester University gitu ya, maksudnya di mana keluarga itu dilatih, yang selama ini ketika kita bicara pencegahan apapun itu, entah kekerasan seksual atau bully atau narkoba, umumnya yang diedukasi hanya misalnya kalau di sekolah hanya muridnya. Iya. Gitu. Nah, jadi yang menarik ini program melatih keluarga ini, kalau dari pandangan Mbak Karsi nih gitu ya kan, kenapa itu dianggap lebih efektif? Oke, ya, jadi gini, menariknya gitu ya, menariknya adalah gini, kan program ini memang dikembangkan berbasis bukti, artinya ada riset-riset pendahulu yang memang membuktikan bahwa ternyata ya keluarga ini kan punya andil yang cukup besar terhadap perkembangan anak. Yang disebut dengan perkembangan anak kan artinya positif, negatif itu dampak terbesarnya dari keluarga. Gitu. Dampak terbesarnya dari keluarga. Karena keluarga punya andil yang cukup besar, maka bagaimana sebenarnya kita melihat ini sebagai sebuah potensi untuk memberdayakan keluarga, supaya kalau keluarganya berdaya, keluarganya bisa memberikan pola pengasuhan yang positif, maka dampaknya positif. Bahwa kita tidak bisa menghindari dampak-dampak yang ada dari lingkungan gitu ya, pertemanan, sosial media, kemudian yang lain-lain gitu ya, yang eksternal. Tapi ketika keluarga bisa punya peran yang cukup kuat, maka kalau diibaratkan pohon itu akarnya kuat. Dia mau ketiup angin ke kiri, ke kanan, dia akan balik lagi kayak gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita lihat kalau disfungsional keluarga itu ya, kalau dari pengalaman saya nih kerja menangani anak-anak bangsa yang menderita adiksi gitu, itu kan umumnya dampaknya juga sama keluarga mereka. Gitu. Dan yang kita lihat itu sering ya, bukan selalu, yang jadi masalah itu memang fungsi ini nggak berjalan. Betul. Jadi ternyata ketika fungsi let's say si ayah nih tidak berjalan optimal gitu ya, fungsinya dia sebagai seorang kepala keluarga, keluarga gitu ya, dampaknya juga ke anak nih. Gitu ya. Begitupun si ibu. Jadi waktu program itu diluncurkan ya, yang tadi Mbak Kasih tentang bagaimana mengangkat hal-hal positif itu supaya akar keluarga ini kuat. Jadi memang sepertinya keluarga ini pola asuhnya nggak sama, gitu ya. Ada yang pola asuhnya bagus,
ada yang tidak. Betul, gitu. Jadi iya, sepertinya memang harus diselarasi nih, supaya nggak punya pemahaman yang sama bahwa peran dan fungsi dalam keluarga itu si ayah nggak bisa hanya jadi provider. Betul. Ada fungsi dia juga dalam membina gitu kan. Begitu pun si ibu. Nggak bisa juga dianggap loh, mamanya kan kamu, nggak bisa juga. Anak pun begitu, yang tidak dilakukan oleh si anak berdampak juga ke orang tua gitu kan. Anak tidak belajar sungguh-sungguh misalnya dalam pencapaian prestasi kan. Orang tua kadang-kadang juga ada, percuma aja saya sekolahin kamu. Nah, keluarlah tuh konflik-konflik yang nah kan kayak gitu ya Mbak. Nah jadi di Family United itu atau program pelatihan keluarga saya kan itu ada session mereduksi itu ya Mbak? Ada ya. Jadi tadi ya bagaimana kita bisa memberdayakan keluarga sehingga disfungsional keluarga yang mungkin ada. Iya mungkin ada ya. Mungkin ada. Terus tingkat keparahannya kan beda-beda nih masing keluarga ya. Betul. Atau ada keluarga juga baik-baik gitu. Artinya berfungsi secara baik. Nah lewat pelatihan-pelatihan itulah sebenarnya kita berupaya untuk mereduksi hal-hal yang mungkin selama ini kan kayak parenting itu kan sebuah keterampilan, gitu ya, sebuah keterampilan. Nggak ada sekolahnya, praktek terus-terusan gitu. Maka sebenarnya ini menjadi wadah bagi orang tua untuk meningkatkan keterampilan, gitu. Apalagi kita hidup kan di di tempat di wilayah yang budaya itu patriarkis. Tadi kata Bang Steve, mungkin si kepala keluarga ayah merasa tugasnya mencari uang, ibu harus mengelola keluarga, termasuk mendidik anak dan sebagainya. Padahal sebenarnya ini kan anak berdua, gitu ya. Maka ketika ayah tidak hadir secara psikologis atau secara fisik sekalipun, itu akan berdampak pada anak. Dia merasa ayah saya selama ini nggak memperhatikan, gitu. Atau ketika karena ibunya sangat dominan, diberi kewenangan untuk, gitu ya, untuk mengasuh anak-anaknya. Sementara dia juga punya tugas-tugas domestik lainnya, punya kelelahan secara emosional, secara psikologis, secara fisik. Ini juga kan akan berdampak pada bagaimana dia mengasuh anak-anaknya. Nah, anak merasa kok ibu saya tuh marah-marah terus ya, kok ibu saya jadi nggak asik, kok ibu saya jadi begini gitu. Nah, maka program ini sebenarnya bisa membantu orang tua untuk melihat kembali sebenarnya pola-pola pengasuhan selama ini seperti apa, bagaimana cara-cara yang mereka lakukan ketika menghadapi sebuah kesulitan atau stres gitu ya, menghadapi kesulitan-kesulitan dalam keluarga, entah itu menghadapi perilaku anak gitu atau pasangan kan ada gitu. Betul. Nah itu kan harus dipelajari sebenarnya. Gitu. Karena kalau saya ingat di sesi itu kan ada yang pohon ya, pohon keluarga, sesi keluarga, pohon di mana masing-masing menuliskan value-value yang dimiliki keluarga tersebut. Karena kadang-kadang di tengah era digitalisasi ini kan kadang value itu dianggap hal yang kadang-kadang nggak penting. Yang penting adalah papa itu bisa beli kuota, papa itu bisa bayar uang sekolah. Gitu. Padahal sebenarnya kalau di program itu kan humanis juga gitu, maksudnya ternyata papa ini hobi musiknya, papa ini suka menolong, gitu kan, papa ini punya orang yang jujur, mama nih orang yang benar-benar mengasihi keluarganya misalnya kayak gitu kan. Kan kadang-kadang nilai-nilai itu yang luput ya gitu ya. Dan kadang-kadang saya lihatnya di era digitalisasi ini pun kadang-kadang human touch itu emang bukan nggak ada ya, tapi kayak lemah fungsinya. Gitu kan, seperti kemarin ada banyak lah contoh kemarin gitu kan, yang terbaru kan yang anak kemarin membunuh orang tuanya tuh, gitu kan. Nah ini kan satu perilaku yang kalau kita potret gitu ya, ini terjadi di masyarakat nih gitu. Anak gadis pula, gitu ya kan, banyak lah contoh gitu ya kan. Jadi saya ngeliatnya memang kita butuh program yang bisa dipakai, bisa aplikatif, bisa masif gitu ya, menyentuh nih masyarakat. Karena ini kan transisi generasi juga Mbak Karsi ya, betul kan, dari angkatan Gen X, Gen Z, nanti mereka akan ambil alih estafet negara ini ya ke depannya. Ini suasananya beda, tantangannya beda. Iya, kayak Mbak Karsi selalu ingetin saya, daya juang ini juga mereka dimudahkan oleh gadget gitu misalnya. Misalnya kita dulu tugas kuliah misalnya, waduh mengarangnya bagaimana gitu, mereka tinggal masukin ChatGPT misalnya, contoh gitu kan, beda gitu. Jadi ketika bahas nilai ini gitu ya, menurut Mbak Karsi gitu ya, apakah masih relevan nilai-nilai itu di
dunia yang serba digital ini ya kan. Di tengah gempuran digitalisasi. Kalau masih beliin Oppo, saya malu sama teman-teman. Kalau nggak ada kuotanya apalagi kan kayak gitu ya. Iya. Memang gini, di tengah era digitalisasi di mana urusan-urusan hidup itu jadi lebih mudah, gitu ya kan, kita nggak bisa pungkiri ya, betul. bahwa itu memang sangat memudahkan. Betul. Gitu. Orang nggak perlu lagi belanja harus ke pasar misal, kemudian makan tidak perlu lagi harus keluar jalan kalau misalnya nggak masak, gitu kan. Betul. Memang itu sangat memudahkan dan itu sebuah peluang sebenarnya, gitu. Tetapi orang jadi lebih banyak mungkin ya jadi lebih banyak berinteraksi dengan gadgetnya, sehingga interaksi dalam dunia yang sesungguhnya itu menjadi berkurang, padahal keterampilan sosial, empati, kemudian kemampuan untuk memahami, keterampilan berkomunikasi itu kan hanya bisa terjadi dalam relasi dunia nyata, gitu ya. Nah, karena intensitas yang berkurang dalam relasi dunia nyata, sehingga keterampilan-keterampilan yang tadi nggak berkembang dong ya. Iya, betul. Gitu, keterampilan yang tadi nggak berkembang. Nah, saya melihat pelatihan yang ini, gitu ya, itu kayak membangun kembali kelekatan ya, kelekatan, betul. Ada interaksi yang lekat antara orang tua dengan anak. Anak jadi bisa memahami dengan lebih baik orang tuanya, gitu ya, sikapnya, tindakan orang tuanya, maksud orang tua yang selama ini tidak dipahami, betul. Lewat gaya-gaya pengasuhan yang mungkin menurut anak keliru, ternyata sebenarnya dalam perspektif orang tua itu sebuah kekhawatiran atau apa. Nah, orang tua juga jadi bisa memahami, oh iya ternyata yang anak saya butuhkan tuh yang begini, gitu. Nah, sesi-sesi pelatihan ini memang membantu untuk memahami kembali apa itu keluarga, gitu ya. Jadi mereka mulai dari melihat apa sih sebenarnya menjadi kekuatan diri ya pada anak yang dia tiru, yang mungkin selama ini dia nggak paham bahwa oh ya ternyata ketika orang tua saya memasak di rumah itu bagian dari kualitas diri, itu bagian dari perwujudan tanggung jawab. Lewat kegiatan itu kan mereka jadi sadar itu, oh ya orang tua saya ternyata bertanggung jawab. Yang selama ini mungkin mereka menilainya tadi kalau nggak dibeliin iPhone, orang tua saya berarti nggak sayang, gitu ya. Kalau pesen makan nggak GoFood, ya kalau masak sendiri tuh terbalik jadinya gitu ya. Kayak gitu. Nah, lewat pelatihan ini sebenarnya anak jadi bisa melihat gitu ya, bahwa orang tua itu punya tanggung jawab yang besar terhadap mereka. Orang tua punya kekhawatiran terhadap mereka yang mungkin selama ini munculnya buat anak ya, dalam perspektif anak itu jadi parenting yang no good parenting lah gitu dalam perspektif anak. Tapi lewat pelatihan ini mereka jadi bisa saling memahami gitu ya, belajar untuk saling memahami, melihat kembali apa ya esensi di keluarga ini. Oh ternyata keluarga ini sebenarnya itu punya kebiasaan kalau hari libur makan di luar misalnya, atau santai-santai, atau jalan keluar. Ini sebenarnya value yang bisa diteruskan. Gitu. Selama ini mungkin mereka tidak menyadari itu adalah sebuah kekuatan di dalam keluarganya. Sederhana padahal. Gitu. Sederhana tapi meaningful. Ya, meaningful. Iya. Ya karena kaitannya kan juga misalnya kalau tadi Mbak Kasih bilang saling memahami ya. Misalnya kayak level stres. Kan ada juga tuh di ketahanan keluarga bahas level stres. Jadi akhirnya kemarin itu saya ada pengalaman di satu sekolah di Jakarta. Akhirnya si anak pun paham, ya pantas ya, saya kalau minta duit sama mama akhir bulan, mama marah-marah mulu. Iya, karena belum beli beras, babenya belum gajian. Nah, jadi saling paham nih, gitu ya kan. Nah, terus ya jadi begitupun si orang tua gitu, ketika anak masuk masa mau ujian gitu misalnya ya, terus di pressure terus tentang belajar tidaknya. Jadi kemarin juga ada satu diskusi, ya kita juga tahu kita harus belajar, justru jangan dipres tapi ditemenin belajarnya. Betul, malah makin stres gitu kan. Ditemenin aja, bukannya malah ditungguin dalam artian belajar, handphone disita apa semua. Sebenarnya anak-anak ini juga tahu kewajibannya. Gitu. Kewajibannya udah tahu gitu, nanti akhirnya di situ tuh. Jadi klop lagi. Jadi klop gitu ya kan, ketika udah akhir bulan wah belum beli beras, gas mau habis misalnya gitu kan. Terus anak datang, mah minta kuota. Nah akhirnya mamanya reaksi kan, kuota mulu. Nah begitu, nah akhirnya jadi saling mengenal nih gitu. Ada tahap atau apa? Ada masa-masa tertentu
dalam 30 hari tiap bulan itu, oh tanggal ini nih sebaiknya saya jangan ngomong masalah ini misalnya. Jadi memang cantik lah kalau menurut saya program ini kalau memang bisa dilakukan secara lebih intensif gitu ya, dan banyak yang bisa mengikuti program pelatihan keluarga ini. Ya mungkin tidak harus selalu melulu kerangka yang berat. Misalnya 4 sesi gitu ya kan, kadang potensinya nggak ada. Bukan saya maksudnya merubah program nggak, tapi paling nggak ada dibikin satu yang compact gitu ya, dimana tiap keluarga bisa menerima itu. Kecuali mau melanjutkan gitu ya, oh ya ada nih Family United terstruktur nih 4 pertemuan gitu. Karena kan juga sekarang kalau kita lihat kesempatan mengedukasi keluarga itu kan juga nggak mudah. Betul, di tengah kesibukan yang ada. Sama tuh saya perhatiin Bu, yang tidak mampu sama aja sibuknya. Betul, iya. Yang tidak mampu dia sibuknya kadang nyari duit kan. Iya. Nah kalau yang mampu dia sibuknya habisin duit. Jadi sama-sama nggak ketemu, udah gampang lah itu bro, gampang. Nanti aja, iya keluarga saya baik-baik aja. Untuk kemudian menemukan baru anaknya misalnya terlibat masalah. Gitu, itu kan yang umum terjadi nih. Budaya Indonesia kan, ya nggak Indonesia aja sih, Asia Tenggara. Kalau kita bilang mencegah tuh kayak masih agak secondary gitu, nggak penting gitu kan. Kalau belum lehernya sakit ya nggak penting tuh makan daging kambing misalnya kan kayak gitu ya. Nah jadi emang pencegahan ini gimana ya cara kita ngangkatnya gitu. Potensinya juga kadang-kadang lemah ya, kita juga tahu ya, karena orang menyalahkan pemerintah, sementara pemerintah ya memang kemampuannya terbatas juga gitu. Jadi kan memang harapan kita dengan ya berjejaring seperti ini kan, ada si yang fokusnya perlindungan anak ya, ada akademis gitu ya, gimana nih kita bisa membuat satu movement ya, satu program yang compact, yang aplikatif, yang bisa memang menjangkau lebih banyak. Betul ya. Gitu ya, gitu. Jadi balik lagi gitu kalau Mbak Karsy, karena poin-poin di setiap sesi itu tuh unik gitu kan. Misalnya tadi yang kita bahas di awal biasanya kan hanya anak saja. Sekarang ini barengan gitu ya Mbak. Betul. Anak diintervensi, orang tua diintervensi, lalu sesi keluarga dipertemukan keduanya. Betul. Iya. Memang uniknya adalah gini tadi, remaja itu kan cenderung memang di usia ini kan orang yang punya pengaruh kuat atau signifikan itu teman sebaya. Iya betul. Gitu ya. Dia sebenarnya sedang mengembangkan kemandirian emosional, kemandirian perilaku, kemandirian nilai. Ini anak udah mulai punya prinsip-prinsip yang dikembangkan sendiri. Dia mulai mau mengambil keputusan sendiri. Sementara orang tua berpandangan ini anak kenapa jadi susah diatur, kenapa maunya. Padahal sebenarnya di usia perkembangannya itu dia sedang mengembangkan tadi kemandirian perilaku. Betul. Nah akhirnya kan anak dia juga sedang mengembangkan kemandirian emosional, sehingga dia mulai nih menarik seolah-olah memisahkan diri dari orang tua. Orang tua merasa anak ini kenapa jauh, padahal dia sedang itu. Nah disinilah tadi ya sesi itu membantu keduanya ya di dalam sesi keluarga itu untuk mencairkan suasana, mau ngobrol akhirnya bisa saling memahami. Betul yang tadi Bang Steve cerita. Ada sesi di mana anak yang dia tuh taunya orang tuanya kenapa ya kok orang tuanya sering diam gitu. Ternyata di situ orang tua mengatakan sebenarnya kalau dia stres dia diam daripada marah-marah gitu. Nah si anak mulai memahami, oh ya berarti kalau mama sedang diam, mama sedang ada dalam kondisi tertekan. Berarti saya begini. Nah, itu akhirnya anak juga mulai mengenali pola-pola orang tua. Orang tua mulai mengenali pola-pola anak. Berapa ada anak yang kalau misalnya lagi musim ulangan gitu, dia mudah marah. Terus lagi ngunci diri di kamar gitu. Padahal sebenarnya anak juga dalam kondisi tertekan. Orang tua mulai memahami, oh ternyata anak saya butuh dukungan gitu. Ya kan kadang-kadang ketika ada perilaku yang tidak sesuai itu kan kadang-kadang bentuk komunikasi anak perlu bantuan. Gitu kan. Karena misalnya dalam pola asuh itu ini orang tua karena saking sibuknya ketika anak bikin masalah orang tuanya baru ngumpul. Ada juga yang seperti itu. Nah sehingga si anak pun akhirnya terpola, oh kalau saya bikin masalah nih, jadi dia kayak cari perhatian juga. Karena di tengah kesibukan keluarga yang ada ya kan, pokoknya kalau saya bikin masalah, ini papa mama datang ngobrol, nah, gitu. Jadi ada juga pola seperti itu, gitu kan, cari perhatian. Nggak semua, tapi ada beberapa saya temukan seperti itu. Jadi memang gimana caranya orang tua ini juga overseeing
kegiatan anaknya juga harus lebih, ya bukan jadi seperti Intel, bukan itu, tapi dia iya. tahu gitu, Iya. dia tahu gitu anaknya lagi ujian, butuh apa, level stresnya seperti apa, gitu kan. Iya. Kemudian mengkomunikasikan keinginan keluarga juga seperti apa, kan ada juga masalah ekspektasi, gitu ya kan. Karena kadang-kadang kalau komunikasi nggak jalan, yang saya perhatikan nih, ketemunya ketika sama-sama ada kebutuhan. Nah, jadilah pertempuran yang seharusnya tidak perlu. Karena jalinannya nggak jalan, sequence komunikasinya nggak jalan. Ketemunya ketika gimana ujian kamu, gimana ini, nggak gitu kan. Si anak juga, papa juga banyak ngomong, kayak pernah nemenin aja. Nah, akhirnya jadi konflik lah tuh gitu. Padahal sebenarnya quality program itu kan, misalnya kayak memberikan perintah yang efektif gitu kan, ada ya, ada. mengajarkan orang tua, ini punishment nih, bukan ini, yang dibutuhkan adalah konsekuensi. Jadi dia tahu ketika dia tidak mencapai sesuatu, ya ada yang dia rugi. Gitu, bukan hukuman, dia rugi gitu. Begitupun orang tua, ketika orang tua tidak sanggup atau tidak bersedia sepenuhnya mengawal perjalanan si anak, dia akan rugi juga. Boleh you have all the money in the world, boleh Anda punya semua, tapi kalau anak bermasalah kan akhirnya uangnya kepake buat bantu ngatasin masalah si anak. Kalau konteksnya kan Mbak Karsi kan misalnya rehabilitasi gitu kan, dan kita tahu adiksi itu kan hanya pulih, kambuhan sifatnya. Nah, begitu. Ya memang inti ya, kalau saya melihat inti dari program ini adalah bagaimana memperbaiki pola komunikasi di dalam keluarga. Betul. Itu sehingga tujuan-tujuan keluarga ini bisa tercapai karena upaya yang sama. Betul. Anak memahami orang tua memahami harapan anak. Jadi mereka punya tujuan yang sama. Punya cara-cara yang lebih efektif. Tadi ketika memberikan instruksi kenapa anak main gadget terus, mungkin selama ini cara-cara dia melarang tidak efektif. Padahal ada caranya ternyata. Kemudian juga yang paling penting nih Bang Steve ya, dari pelatihan ini adalah anak belajar mengidentifikasi. Ini kan karena pengaruh teman sebaya sangat kuat di fase ini. Salah satu sesi pelatihan yang penting di sini adalah bagaimana anak mengidentifikasi teman yang punya pengaruh baik dan teman yang punya pengaruh buruk itu kayak gimana. Nah, itu penting banget kan? Betul. Ini karena gini, orang tua mungkin khawatir kalau anaknya pulang terlambat, khawatir dia orang tua sudah merasa jagain anaknya 24, jagain anaknya sedemikian rupa, tapi dia tidak bisa menjangkau lingkungan pertemanan anak. Lewat pelatihan ini orang tua juga belajar bagaimana sebenarnya, anak juga belajar ya, dibekali bagaimana sebenarnya memilih teman. Gitu. Memilih teman yang punya pengaruh positif untuk dirinya. Kemudian satu lagi, kan kita juga tidak bisa menghindari kemungkinan ketemu orang yang punya pengaruh negatif. Betul. Yang paling penting juga dalam pelatihan ini adalah anak dilatih untuk asertif. Bagaimana dia bisa menolak ajakan teman yang punya pengaruh negatif teman yang menekan. Nah, menolak kan bingung ya caranya, sulit dan tidak enak. Tapi lewat kegiatan ini ada langkah-langkah yang mudah ternyata. Yang 7 langkah itu betul. Oh ya, jadi saya kalau nolak itu cukup begini. Ternyata kalau nolak ya tanya dulu gitu ya. Kalau ada teman yang ngajakin hal-hal yang nggak jelas, tanya dulu dia mau ngapain sih. Sampai teman kita bilang mau apa. Kemudian setelah jelas baru. Setelah jelas apa nih langkah berikutnya? Kita kasih tahu resikonya apa. Kita tawarkan alternatif lainnya. Teman kita masih menekan juga. Nah, kita sampaikan lagi bahwa ini beresiko, lebih baik melakukan ini. Kalau teman kita masih menekan, tinggalkan. Gitu. Ini keterampilan yang memang harus dilatih. Nggak bisa cuma kamu nggak boleh main sama teman yang punya pengaruh negatif. Umumnya kan gitu. Iya. Pokoknya mama nggak suka sama dia, jangan main sama dia. Udah gitu tuh. Iya, tapi gimana caranya? Anak ini kan dia bingung dari Pak. Nanti gue dimusuhin gitu kan. Kalau nolak gue dimusuhin, gimana cara nolaknya? Itu yang perlu dilatih gitu. Nah, pelatihan tadi pelatihan ketahanan keluarga inilah sebenarnya memberikan peluang yang lebih besar kepada keluarga untuk menjadi lebih berdaya. Gitu. Setuju. Karena kadang-kadang gini, yang kemarin juga saya temukan itu, orang tua kan berharap perintahnya dijalankan, gitu ya. Terus ketika ada masalah, karena orang tua juga pengawasannya lemah, gitu, kadang-kadang itu. Kalau ditanya, tahu nggak anaknya main sama siapa, Bu? Siapa ya? Tahu nggak rumah temennya itu di mana? Nggak tahu juga rumahnya di mana. Nah, di situ kan juga kelihatan ya bahwa ada orang tua juga miss gitu ya kan. Jadi ketika ada apa-apa ya, bagaimana Anda mengharapkan anak Anda berjalan sesuai koridor yang Anda harapkan, sementara dia main sama siapa aja,
Kita nggak tahu. Anda nggak tahu namanya siapa, nggak tahu deh. Rumahnya kayaknya anak gang sebelah deh misalnya gitu kan susah begitu ya. Betul. Gitu, iya betul dan karena kaitannya juga erat dengan yang tadi Mbak Karsy garis bawahi. Kan selama ini balik lagi nih karena nih Hari Anti Narkoba kan selalu ada slogan-slogan katakan tidak. Nah, program ini melengkapi itu justru. Betul, saya setuju. Karena kadang-kadang anak-anak ini bingung ya, katakan tidak. How? Bagaimana caranya? Iya, cuma bilang stop narkoba misalnya gitu ya. Katakan tapi tidak. gimana caranya? Gimana caranya gitu, gitu ya. Iya. Jadi justru di pelatihan inilah dan orang tua juga melihat itu. Iya. Orang tua, oh begini. Jadi karena ada sesi latihan, anak kan dilatih sendiri di sesi anak. Betul. Tapi dalam sesi keluarga, akhirnya orang tua berlatih bersama anak. Iya, ditampilkan itu kan. Iya. Karena saya suka juga di sesi itu ada bagaimana berkomunikasi. Mereka bertanya gitu kan, seperti kamu lagi khawatir. Gitu kan ada tuh yang itu memahami perasaan. Iya, memahami gitu perasaan. Ya. Dia bisa membangun empati juga nih. Betul. Gitu ya kan. Kayaknya karena mau ujian, saya lihat kamu kalau ibu saya zaman dulu nih, kamu belajar kayak apa pokoknya feeling kita tuh nggak diperhatiin gitu ya. Ini zaman dulu. Saya nggak salahin ibu saya bukan, tapi memang ya zaman dulu ya seperti itu. Orang tua gitu. Kalau zaman sekarang ternyata karena di tengah era digitalisasi ini juga banyak beban-beban psikologis yang banyak yang jadi burden mereka ya. Ternyata perasaannya juga perlu kita cek sehari-hari gitu kan ya. Misalnya kita dulu nggak ada medsos Mbak, setuju nggak? Kalau sekarang kan mereka, aduh si Hilma enak banget ya keluar negeri mulu, jalan-jalan. Si ini enak banget ya si Eva udah beli sepatu baru, show in mall, jalannya. Itu kan buat mereka juga jadi sesuatu yang, nah gitu loh. Nah jadi memang kadang-kadang perasaan ini juga perlu menjadi perhatian. Betul. Gitu, ya. Jadi dengan pelatihan ini gitu ya, orang tua dan kedua belah pihak sebenarnya orang tua anak itu sama-sama belajar berempati, berempati. Artinya orang tua juga jadi menyadari bahwa ya saya punya kewajiban memang mencari nafkah gitu ya, memenuhi kebutuhan, bayar sekolah, beli baju, beli seragam dan sebagainya. Tapi sebenarnya kebutuhan anak saya secara psikologis dia juga perlu disayang. Betul. Dia juga perlu diperhatikan. Dia juga perlu kita pastikan dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan baik-baik saja itu artinya gini, kalau dia sedang stres, dia bisa dibantu. Kemudian kita juga bisa punya radar gitu ya. Punya radar, ini anak saya sebenarnya ada dalam kondisi membahayakan atau tidak. Itu kan hanya bisa dilakukan orang tua atau ditumbuhkan orang tua ketika dia hadir secara jiwa raga. Itu. Dia hadir utuh. Jadi kalau kita bilang hadir, emang hadir. Ya, bukan cuma dia ngomong di WhatsApp grup nggak gitu. Dia emang hadir gitu ya. Memang setuju. Gitu. Hadir jiwa raga, utuh gitu ya. Tadi dia bisa memahami anaknya. Oh anak saya, kenapa anak saya jadi gini? Oh kenapa anak saya jadi pemurung? Kenapa anak saya jadi moody banget ya? Karena memang dia ini ada di akhir di fase yang sangat fluktuatif emosinya. Betul. Gitu. Kemudian kenapa anak saya jadi banyak menuntut? Ya karena tadi pengaruh media sosial. Berarti kan bagaimana kita memberikan pemahaman pada anak kita bahwa sebenarnya ukuran ukuran pertemanan itu apa sih? Gitu. Nah, sebenarnya selama ini mungkin keluhan-keluhan dari anak dan adanya keluhan-keluhan dari orang tua karena tadi ya nggak ketemu ya. Iya nggak ketemu. Jadi ekspektasinya ini beda-beda gitu kan dan memang saya lihat program ini mengurai itu. Jadi saling memahami keterbatasan gitu, apalagi untuk sebagai informasi tambahan untuk keluarga Indonesia ya, program kita bahas ini memang disasar untuk umur 12 tahun awalnya. 8 sampai 12 tahun. Kan, Sekarang awalnya kan kita pertama kali kan 12 tahun karena dianggap ini anak udah enggak mau masuk remaja juga belum, dia masih ada baru gitu dia kan. Tengah-tengah tuh lagi mengalami kebingungan dan menurut research juga ya usia itu paling tepat untuk kita mendesain kembali perilaku dan sebagainya karena ini masuk masa usia rawan nih gitu ini rawan kan. nih karena justru di usia ini masih bisa dibentuk karena ini akan melengkapi dia untuk mencapai masa depannya dia. Gitu kan karena kan ini juga dinamis nih, kayak kemana ada satu permainan juga lucu nih Mbak. Jadi kan ada permainan warna kesukaan anak apa, nah, gitu kan? Ibunya nggak biru,
Saya anak jawab enggak, merah. Akhirnya jadi berantem. Dulu biru, itu mah SD mah biru, sekarang merah saya. Nah, artinya kan monitoring dan tanda kutip ya, orang tua juga nggak jalan gitu ya kan, sehingga kan itu contoh kecil loh, warna. Kita nggak tahu juga tuh dengan sekarang makanan kesukaan apa segala macam. Sekarang berbagai masalah ya kan, dari mulai kemarin ada apa data 80.000 anak terlibat judi online. Gen Z banyak terlibat pinjol misalnya gitu kan. Ini kan berarti memang perlu orang tua tetap check and balance tuh jalan. Dia nggak bisanya prestasi bagus ya udah nggak bisa dong dia. Yang tadi Mbak Karsy ingatin memang harus utuh, dia harus memang hadir. Begitu ada waktu emang bagaimana caranya ya mereka mingle nih keluarga gitu kan. Iya, orang tua juga tidak bisa gini, kamu udah besar, kamu harusnya tahu mana yang berisiko mana yang tidak. Itu nggak bisa juga. Itu klasik tuh. Kamu kan udah besar. Yang besar kan fisiknya gitu, tapi usia kematangan. Iya betul. Ya, dia dalam situasi yang tadi betul. gitu. Apalagi udah pakai bawa agama misalnya kan, bukan ini agama ya nggak. Misalnya udah tahu tuh kan dosa ini nggak boleh lah. Di lapangan kan kadang-kadang anak-anak juga bingung mengambil keputusan bagaimana, itu. how Ya to practice gitu ya. Bagaimana ya gitu ya. Nggak boleh curang, tapi ini contekan dikasih. Contoh kecil nih kan, kalau saya nggak contek ini ujian hancur nih gitu, pulang dimarahin. Karena kan kira-kira begitu, mudah. Ya itu kan kembali lagi pada bagaimana keluarga itu punya value. Betul, gitu ya, value yang ditanamkan, bukan cuma diyakini oleh orang tua, tapi bagaimana orang tua mentransfer, gitu. Dan itu memang menjadi dasar di dalam keluarga. Iya, betul. Jadi memang ekspektasi perlu disesuaikan, gitu ya. Maksudnya apapun yang dilakukan si anak, ya itu adalah hasil kerjasama satu tim keluarga ini. Iya. Tidak bisa anak karena orang tua sudah merasa bekerja memenuhi kebutuhan, maka anak harusnya harusnya dia dalam kondisi yang baik-baik saja. Kayak transaksi timbal balik itu nggak bisa kayak gitu. Kayak saya dulu ada pengalaman gitu kan. Jadi anaknya mulai terlibat narkoba. Terus sampai di tempat saya lah. Terus saya cerita dong setelah kita asesmen, ketemu orang kita cerita anak ibu bla 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 bla. Nggak mungkin Pak Steve, anak saya tuh baik. Dari sekolah minggu ini pokoknya semua gitu lah. Iya Bu, kalau emang baik, mau baiknya bagaimana? Orang udah 10 tahun menyuntik narkoba, baiknya dari mana? Kan gitu. Artinya kan si ibu nih luput nih. Iya, selama 10 tahun kemarin kemana gitu. Nyuntik. Iya Bu, ini dia mengakui dan kita hasil asesmen lah. Betul, ya kan? Iya. Tapi kadang-kadang orang tua kan, saya biayain sekolahnya, ininya. Loh, iya Bu, tapi balik tadi, saya suka yang Ibu Karsy highlight tadi. Orang tua ternyata nggak utuh hadir di situ. Iya. Sampai dia nggak tahu, anaknya udah menggunakan selama 10 tahun gitu ya kan. Iya, tadi apa namanya, kedepannya gitu harapannya ya. Pelatihan ini bisa menyasar lebih banyak, sehingga dampaknya lebih terasa sebagai upaya preventif itu sangat efektif. Jangan sampai tadi ya orang sakit dulu baru berobat. Padahal sebenarnya gimana caranya nggak sakit? Iya, karena memang itu tujuan kita. Tadi kasus aja maksud saya kaitannya dengan pola asuh, berarti dia pengawasannya nggak jalan. Dia nggak notice gitu perubahan anaknya saking sibuknya. Betul ya, memang harus aware dengan dan gini kan orang tua juga perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan. Tidak cukup hanya anak saya baik-baik saja. Kayaknya baik-baik saja. Kayaknya di rumah baik-baik pembantu saja. ada 2, ya kan, udah. Semua aman gitu. Ada oma, atuh udah cukup, nggak bisa. Kan harus. Kenapa anak saya menjadi pemurung gitu kan? Betul. Kenapa anak saya lebih senang berada di kamar? Ada apa di kamarnya? Ada apa di lemarinya? Betul. Nah, fungsi pengawasan itu harus jalan. Gitu. Karena anak-anak ini kan walau bagaimanapun dia ada di bawah tanggung jawab orang tua. Gitu. Maka orang tua ya tadi perlu hadir secara utuh. Gitu. Komunikasi sih memang kalau kita lihat, maksudnya bagaimana juga orang tua siap ketika anak melakukan sesuatu di luar ekspektasi, di luar dugaan orang tua. Karena kadang-kadang gitu anak-anak sebenarnya dia udah mengirimkan sinyal nih. Halo gitu, Houston, we have a problem gitu kan, saya punya masalah. Tapi karena dia tahu perangai orang tuanya ketika ada masalah langsung perang dunia ketiga, dia silent. Sampai tuh kemudian akhirnya benar-benar perang dunia ketiga pecah, nah akhirnya jadi satu konflik. Nah saya lihat memang
4 sesi pertemuan komunikasi itu memang mencoba melatihkan itu juga. Ketika anak punya masalah, orang itu juga bersedia, oke, apa yang bisa saya bantu? Bukannya kenapa bisa begitu? Mana sih? Nah, biasanya orang tua begitu ya. Bukan menyalahkan tapi mendampingi gitu ya. Mendampingi. Apa yang berbicara, gitu mencari ya? solusi sama-sama. Iya, itu dia. Itu saya lihat tuh. Bagus, jadi memang bagaimana caranya juga kita bisa, makanya tadi sampai punya pikiran tadi. Misalnya kita punya pelatihan intronya gitu ya, compact gitu, karena kan cukup memang ideal. Karena kan keterbatasan kita di Indonesia ini kan waktu, anggaran, 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Ya kadang-kadang juga kan, waduh gitu kan. Nah, saya cuma pikiran aja, misalnya di kemudian hari ya, ada ahli-ahli lagi ketemu bisa dibikin lebih compact gitu kan, supaya kalau negaranya kayak kita ini yang terbatas ini kan, misal 2 kali pertemuan bisa selesai kan, oke tuh misalnya. Misal nih, saya bilang ini PR aja gitu ya, karena memang kita nggak bisa keluar dari situ. Betul. Saya juga orang yang megang etika dalam program 4 kali, cuma saya sudah ngeliat aja nih, ini kadang-kadang hambatan kita nih, mungkin ini juga yang karena bikin orang males ikut. Berapa kali Mbak Karsy? 4 kali ya. Orang capek mau kerja kan, misalnya gitu kan. Berapa pertemuan mesti 4 kali? Nggak bisa 1 kali. Wah nggak bisa, mesti 4 kali gitu. Mungkin gini Bang Sif, yang perlu digarisbawahi adalah gini. Sebagai sebuah program betul. yang dikembangkan berdasarkan riset, tentu betul. kan ada bukti-buktinya, ada persis, alasan ilmiah kenapa perlu 4 kali. Karena yang namanya pembentukan perilaku itu kan harus konsisten. Betul. Kalau ada PR-nya. Ada PR-nya. Gitu. Makanya ada pretest, kemudian intervensi, lalu kita melihat dampak 1 minggu kemudian, 3 bulan kemudian, tadi ya. Karena yang mau kita bentuk adalah perilaku baru. Nah, sebagai sebuah perilaku baru, maka dia harus konsisten. Gitu. Jadi memang. Saya nggak bilang. Memang tantangannya itu. Saya cuma bilang karena kita yang ngerjain di lapangan nih. Sering itu. Tantangan di lapangan adalah bagaimana menjaga komitmen peserta untuk hadir sesi 1, 2, 3, 4. Karena kalau dia nggak hadir di salah satu sesi, ketinggalan nih. Karena kan sebagai sebuah rangkaian ya. Sebagai sebuah rangkaian. Kayak gitu. Kalau selama ini sih masih bisa lah maksudnya. Cuman kan kadang-kadang ada keluhan-keluhan nih. Dan saya lihat juga ada beberapa yang enggan mengakses itu kan, 4 kali. Salah. Bisa nggak yang datang pengasuhnya aja, si mbaknya? Nggak bisa. Emaknya mbak, ada saya pernah nemuin gitu. Ya nggak bisa, harus ibu. Akhirnya nggak mau. Karena saya kan pernah juga, saya pernah bawa program ini ke kampung saya, Sulawesi Selatan. Nah, terus kemudian tuh saya datang lagi, ngobrol sama mereka, cerita nih ya, teman-teman ini mencoba di lingkungan sekolah minggu dengan orang tuanya gitu kan, banyak kendalanya di situ gitu kan. 4 kali gitu. Terus saya bilang ya memang harus 4 kali. Dan saya tidak punya ilmunya untuk merubah itu jadi 2 kali. Saya bilang saya cuma ngomong aja nih gitu kan, karena akan lebih aplikatif. Itu aja sih gitu. Tapi sebenarnya kalau dari testimoni peserta, begitu mereka selesai di 4 sesi, itu secara keseluruhan memang merasa, oh iya ternyata dampaknya luar biasa. Anak saya menjadi lebih terbuka, saya menjadi lebih bisa memahami anak saya, komunikasi dalam keluarga jadi lebih baik, kemudian konflik dengan pasangan juga menurun gitu. Betul, emang iya. Nah kalau saya kadang-kadang juga ketemu kayak gini. Jadi misalnya nih, kelompok ini mengatakan kelamaan. Nanti saya suka comparingnya gini. Tahu orang ikut rehabilitasi narkoba kan memang kaitannya pencegahan narkoba kan? Oh tahu bro. Nah itu aja 6 bulan. Ada yang 3 bulan. Nah jadi kalau pencegahannya cuma 4 kali ketemu 1 bulan, oke lah. Baru tuh. Iya juga ya. Nah gitu. Iya kan bener kan? Program ini bisa 3 bulan loh, 6 bulan, ada yang setahun rehab. Mengantisipasi dampak yang panjang. Cuma untuk ketemu 4 kali dalam 1 bulan, oke lah. Ada orang itu, oh iya bener juga gitu. Gitu kan, cuman ya itu aja. Ada banyak yang mengikut selalu waktu. Iya, mereka khawatir karena tadi ya harus datang secara konsisten ya 4 kali pertemuan gitu. Oke. Gitu lah. Ya mudah-mudahan lah. Maksudnya paling nggak kerangka 4 ini bertahan terus. Gitu kan, bertahan terus kan. Kalau di Indonesia sendiri kan ini kan sudah sejak 2019 ya. 19. Artinya kan mungkin dampaknya itu sudah
cukup luas ya. Ya. Pertama kan kita melakukan di Jawa Barat, Jawa Timur. Ya semoga ada support tambahan kalau saya ngeliatnya. Misalnya contoh kita di Jakarta. Di Jakarta tuh saya ada bantulah satu lembaga pemerintah menggawangi ini kan. Setiap tahun itu hanya 10 sekolah. 10 keluarga. 10 keluarga dalam satu sekolah. Di Jakarta ini sekolahnya hampir 3.000, Mbak. Artinya 3 milenium baru selesai nih. Gitu kan. Ya selesai itu. Jadi semoga yang nonton ini ya kan juga oh iya ya. Mungkin bisa bergerak bersama-sama sehingga program mengatasi ini kan potensi ini kan nggak mulu bicara uang, tapi mungkin punya potensi menjangkau masyarakat bagaimana membangun satu kepedulian yang sama gitu ya. Bahwasanya memang harus berjalan secara evidence based program ini sama di rehabilitasi juga begitu. 6 bulan ya 6 bulan, 3 bulan 3 bulan. Begitupun pencegahan. Sama misalnya kayak saya suka melatih life skill training. Harus 6 sesi. Nggak bisa cuman 1-2 biji, tapi kadang-kadang ya kalau di lapangan membutuhkan seperti itu kan ya terpaksa kita tweak misalnya. Karena misalnya kalau saya live kan 6. Dikasih kesempatan cuma 1 kali ketemu. Ya sudah. Diambil bagian yang mananya gitu kan jadinya. Tapi walaupun itu juga berat kitanya, tapi ya sudah daripada nggak nyampe. Nah, tapi kan kehutanan keluarga ini rangkaian masalahnya. Betul, dia rangkaian. Ya, itu yang bikin program ini juga jadi cakep. Rangkaian ini nggak bisa dirubah, gitu ya kan. Jadi ya semoga aja kedepannya dukungannya bisa lebih besar. Harapannya seperti itu. Ya, bisa lebih intensif, bisa lebih masif digunakan dan manfaatnya juga diterima oleh masyarakat. Apalagi kan sebenarnya sudah banyak fasil yang dilatih ya. Nah harapan kan ini melatih lagi dan semakin banyak orang yang terlatih, dia bisa memberikan layanan pada banyak keluarga. Betul. Gitu. Yang latih Mbak Karsi ya. Iya. Oke, mungkin itu hanya ini waktu yang kita punya gitu ya. Tapi menarik Mbak Karsi, menarik membahas tentang pencegahan ini. Karena selama ini selalu based on penyebaran informasi, penyuluhan gitu ya. Saya nggak bilang itu salah gitu ya. Karena kadang-kadang memang potensinya cuma itu yang ada. Jamnya terbatas, anggaran terbatas. Nah, tapi mudah-mudahan ya dengan sesi kita ini, harapannya ini berlanjut nih, Mbak Karsi. Nanti mungkin ada waktu berikutnya kita bisa bahas satu sesi lebih terbuka gitu ya, maksudnya tentang kontennya tuh apa gitu. Ini kan keluarga Indonesia kita hanya membahas bahwasanya keluarga itu paradigma sekarang nih, gaya baru nih dilatih secara bersama untuk mencapai cita-cita keluarga secara bersama juga kan gitu ya. Jadi, mungkin itu aja dari saya. Mbak Karsi mungkin ada pesan buat keluarga? Yang tadi sebenarnya tadi orang tua itu dalam pengasuhan, dalam praktik pengasuhan kepada anak harus hadir secara utuh, jiwa raga. Pun bagi ibu yang bekerja ya, karena saya kan posisinya sebagai ibu ya, statusnya sebagai ibu. Buat saya, ibu yang bekerja atau berkarir di luar rumah itu tidak menggugurkan kewajiban sebenarnya. Tidak menggugurkan kewajiban. Artinya bukan berarti karena dia lelah di luar rumah, kemudian kewajiban-kewajiban utama yang bersama anak, ya urusan-urusan domestik itu menjadi berkurang. Gitu ya. Mungkin durasi, tapi intensitas ketika ada kesempatan ya dijalanin. Betul. Ya gitu ya. Saya pikir bagaimana sebenarnya mengelola manajemen diri dan manajemen waktu ya, bagaimana mengelola diri supaya semuanya bisa jalan gitu. Intinya orang tua harus hadir secara utuh untuk anak-anaknya. Siap. Oke. Terima kasih Mbak Karsi. Sama-sama untuk waktunya. Saya selalu suka kalau bicara pencegahan nih gitu ya. Semoga juga keluarga Indonesia ya bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya dari kita berkisah ini, bahwasanya memang betul sekolahnya nggak ada parenting, tapi bukan berarti itu membatasi orang tua untuk terus belajar ya, untuk memahami bagaimana sih mengelola keluarga, bagaimana sih fungsi keluarga itu berjalan antara bapak, ibu, dan anak. Itu aja dari kita. Terima kasih, sampai ketemu kembali.